Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sahrul Mubarok dengan channel saya M Sahrul Mubarok akan menjelaskan tentang 7 tools of improvement, guys. Oke guys, langsung saja kita bahas apa itu 7 tool, guys. Dimana 7 tool atau HC 7 tool atau 7 alat tergantung dimana kita trainernya ya, guys. Itu merupakan sebuah alat yang digunakan di dalam metode quality control system atau pengendalian kualitas yang berkaitan dengan ilmu statistik. Nah, 7 tool sendiri ini dia digunakan pada kegiatan pengendalian mutu. Dan fungsinya itu dia sebagai dasar untuk kegiatan perbaikan mutu. Jadi sebelum kita melakukan perbaikan mutu, kita harus memiliki dasar, yaitu sebuah data statistik untuk memperbaiki untuk improvement gitu, guys. Ya, di sini ada 7 ya, guys ya. Kan namanya 7 tool. Yang pertama itu ada flowchart, check sheet, Pareto, histogram, fishbone, scatter, dan control chart. Guys, di sini tadi ya, 7 tools itu adalah perlengkapan statistik. Jadi alat statistik yang digunakan untuk memecahkan masalah pekerjaan, guys, dan mengusahakan perbaikan hasil dan proses kerja. Nah, jadi seperti itu, guys. Jadi 7 tool ini sebuah alat yang kita gunakan untuk memperbaiki mutu kita dengan cara melihat data statistik kita dari waktu ke waktu untuk melakukan perbaikan proses pekerjaan, guys. Kurang lebih seperti itu, guys. Oke, guys, untuk yang pertama, di sini kita akan membahas yang namanya diagram Pareto. Apa sih diagram Pareto itu? Dan di sini kita fungsikan tutorial membuat diagram Pareto di Minitab 16 bersama saya Muhammad Sahrul Mubarok. Diagram Pareto adalah salah satu alat untuk identifikasi permasalahan dengan melihat prioritas permasalahan yang paling tinggi. Dipresentasikan dalam sebuah diagram yang disusun mulai dari data terbesar atau terbanyak. Jadi diagram Pareto ini, guys, kita mengidentifikasi masalahnya itu berdasarkan frekuensi yang tinggi. Jadi jumlah mana yang paling banyak, itulah yang akan kita identifikasikan, guys. Jadi dari yang terbesar atau yang terbanyak, guys. Kegunaan dari diagram Pareto ini sendiri, guys, yaitu dia menunjukkan dengan jelas dan mudah jenis data yang terbesar. Jadi dia akan mengurutkan dari terbesar, kedua, ketiga, sampai yang terkecil. Itu dia menunjukkan sangat jelas, guys, itu. Kemudian dia juga menunjukkan perbandingan masing-masing jenis terhadap keseluruhannya. Berapa sih perbandingan presentasinya dari yang terbesar sampai ke yang terkecil, itu dijelaskan juga di sini, guys. Nah, pada prinsipnya Pareto ini fokus pada hal-hal minoritas yang menyebabkan mayoritas masalahnya, guys. Jadi apa sih hal-hal minoritas yang bisa menyebabkan sehingga frekuensi yang banyak itu bisa timbul gitu, guys. Jadi kenapa kita akan meneliti. Jadi akarnya dari yang terkecil itu bisa menyelesaikan hingga yang terbesar. Atau dari diagram Pareto itu sendiri biasanya dikenal dengan hukum 20-80, guys. 20 banding 80. Jadi kita fokus pada 20% sumber masalah yang berkontribusi terhadap 80%. Jadi menggunakan tenaga 20% untuk menyelesaikan yang 80% itu, guys. Mantap kan, guys? Oke, guys, kita sekarang tutorial ke Minitab 16-nya langsung. Oke, guys, sebelum kita lanjut ke Minitab, saya punya data nih, guys, di Excel, guys. Nah, datanya ini tentang motor servis. Kenapa sih motor ini sering diservis? Nah, di sini ada jumlah, ada masalah dan juga jumlah, guys. Yang pertama masalahnya itu ada yang ganti filter oli, kan dia jadinya motornya servis. Businya rusak, kanvas rem habis, akinya soak, gantinya ban, terus keluar asap putih, mesin susah hidup, dan mesin berebet. Nah, dari kategori masalah ini, guys, ini sudah ada frekuensinya, mana yang dia motor servis itu karena apa seringnya gitu, guys. Ada yang sering karena ganti oli, sering businya rusak, seperti itu, guys ya. Oke, selanjutnya kita buka Minitab, guys. Ini dia Minitab
16. Nah, kita buka Minitab 16. Nah, Minitab 16 ini sangat mudah dioperasikan guys untuk pengolahan data statistik ya guys ya, terutama untuk Seven Tool ini guys. Jadi pertama tadi kita kan punya data di Excel nih. Nah, ini kita copy aja. Kita copy ke Minitab. Ctrl C. Wis, mantap guys. Kita buka langsung. Ctrl V. Nah, dia langsung kan guys keluar. Nah, untuk diagram Pareto guys, itu ada di menu statistik. Ini guys ya. Jadi ingat-ingat di menu statistik, jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini menu statistik. Terus pilih quality control. Nah, habis quality control nih ada Pareto chart nih namanya ya, nomor 2 ini kalau dari atas. Kita klik Pareto chart. Mantap jiwa. Dari Pareto chart ini kemudian kita pilih guys, the fact or attribute data. Jadi atribut mana yang itu merupakan masalahnya gitu guys. Kita klik aja masalah 2 kali. Klik. Oh, mantap kan guys. Terus ini frekuensi, ini jumlahnya. Jumlah dari masalah itu berapa. Itu kan udah kita masukkan ke kolom jumlah. Kita klik guys. Mantap. Nah, di sini ada donut combine sama combine remain. Kalau donut combine ini kita coba dulu guys ya. Donut combine ini. Nah, dia jadi memasukkan semua data mulai dari 100%. Jadi 100% datanya itu terbaca di sini guys. Jadi mulai ini terlihat kan di sini ganti filter oli. Dia memiliki persentase yang paling tinggi guys, yaitu 27,8%. Diikuti dengan persentase dari busi rusak guys, 21%, kemudian 15%, 11% dan seterusnya. Yang paling ringan itu mesin berebet guys, itu hanya 3% dari total. Nah, di sini juga ada kumulatif, jadi penjumlahan. Jadi antara ganti filter dan busi rusak ini udah 50% sendiri guys dari total data ini guys. Ini kan 27 tambah 21 ini udah 49% sendiri. Udah hampir 50% sendiri guys. Nah, jadi diagram Pareto ini bacanya dari yang tertinggi ini guys. Jadi maaf guys, sponsor guys. Jadi ini yang tertinggi adalah ganti filter 35 ditambahkan 27 ditambahkan sekitar, berarti kita cari 80% guys. Jadi sekitar di sini guys ya, kanvas rem habis. Jadi ada mesin sudah hidup, keluar asap putih, mesin berebut. Ini adalah 20% yang akan kita perbaiki guys. Jadi ketika kita memperbaiki hal yang 20% ini, jadi hal yang 20% ini itu merupakan sumber masalah dari semua ini guys. Kurang lebih seperti itu guys bacanya guys. Nah, sekarang kita coba buat yang tadi guys ya. Kan tadi ada 2 itu kan. Buka lagi statistik, quality control, Pareto. Nah, ini kan masih sama kan. Sekarang kita coba combine remaining. Kita pakai 80% lah, 80% ya. Kita oke, klik. Kan kayak gini guys bedanya. Mana yang tadi? Yang tadi. Nah, ini yang tadi guys. Bedanya gini guys. Nah, kalau yang ini dia 80% itu akan ditampilkan di sini guys. Jadi di atas 80% dia akan tampil di sini di kanvas rem. Nah, untuk yang mesin susah hidup, keluar asap putih, mesin berebut itu di sini nggak ada guys, cuma order gitu. Tadi dan lain-lain intinya, ya kan? Dan lain-lain itu yang disebut dengan 80% tadi. Jadi kan pilihannya ada 2. Kalau kita mau menampilkan ya set combine, kita tampilkan semua. Tapi kalau ingin menampilkannya hanya 80% atau 95% itu juga bisa dipilih tadi persentasenya. Nah, seperti itu guys penjelasannya untuk diagram Pareto. Oke guys, thanks for watching. Maaf atas kurang lebihnya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.